Halo, saudara, apa kabar? Kiranya tetap sehat dan Tuhan memberkati. Masih terus nonton Piala Dunia? Saya makin suka ya, karena memang babak penyisihan ini kan terus menimbulkan korban ya. Jadi makin berkualitas nih ya, yang kalah mulai kelihatan, yang menang mulai nampak ya. Jadi ini tinggal yang bagus-bagus nih. Jadi terus nonton karena nambah semangat nih. Apa jagoan saudara? Saya pilih sudah nantilah gitu ya. Nah, yang menarik adalah dalam sepak bola itu ada yang menarik. Apa? Pada saat seseorang jatuh itu malah bikin happy. Apa maksudnya? Ya, terjatuh di kotak penalti. Nah, kalau jatuh di kotak penalti itu semua malah berteriak, "Wore!" Karena lawan dapat hukuman ya untuk menerima tendangan penalti yang dijatuhkan, siap-siap melakukan penalti. Ya, itu bikin lawan dak-dikduk ya, walaupun ada saja yang penalti tapi tidak gol. Tapi itu memang tendangan penalti itu luar biasa ya, cuman jarak beberapa meter saja. Ya, jatuh bikin seneng. Ya, ini jangan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau ada orang jatuh, ada sesama yang mengalami pergumulan, ada sesama yang sakit, yang sedih, yang terluka, jangan disorakin, jangan saudara ya. Tolong dong, bantu, kuatkan ya. Dan perintah firman Tuhan semacam itu sangat mudah kita cari dan itu memang menjadi panggilan kita ya. Salah satunya ada dalam Yesaya 41 ayat 6 dan 7. Yesaya 41 ayat 6 dan 7. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, "Kuatkanlah hatimu." Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, "Itu baik," lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Yesaya 41 ayat 6 dan 7. Ya, ini mengingatkan pada kita, ayo saling tolong, ayo saling topang. Jangan hanya lihat, apalagi mengolok-olok orang yang sedang dalam pergumulan. Kita perhatikan saudara kita yang ada di Cianjur, harus kita tolong ya. Walaupun gereja ya di sana mengalami penolakan, ya biarkanlah, toh hanya sebagian orang yang menerima jauh lebih banyak. Terus bantu, terus tolong karena mereka membutuhkan. Dan itu karena identitas kita. Kita ada sebagai orang percaya dipanggil untuk berdiakonia, dipanggil untuk menolong. Ya, salah satu bentuk pertolongan itu adalah membuat sahabat kita, teman kita, rekan kita, atau siapapun untuk fokus menyelesaikan persoalannya, untuk fokus menyelesaikan pergumulannya. Walaupun ini nggak semua orang mau, nggak semua orang bisa terima. Saya ingat betul ketika tahun baru 2021 ya, dan terkena COVID waktu itu, majelis jemaat luar biasa. Saya udah siap ini untuk tugas lagi, untuk pelayanan lagi. Tapi majelis jemaat bilang, "No, istirahat dulu." Dan betul, ternyata dengan istirahat dulu, saya bisa lebih cepat dipulihkan. Minggu kedua, dari setelah sembuh, nih berarti masuk minggu kedua, saya udah bilang, saya udah siap betul-betul nih, saya sudah siap untuk melayani. Majelis bilang, "Tidak, istirahat dulu." Aduh, ini rupanya majelis betul-betul memberkati saya, dan betul, saudara, dengan diberi kesempatan beristirahat 2 minggu itu, kondisi saya betul-betul jauh lebih fit. Walaupun awalnya saya berpikir, apa sih ini? Gitu. Saya udah siap melayani, kok ngapain disuruh istirahat dulu, disuruh tunda dulu.
disuruh fokus dulu untuk menyelesaikan atau recovery kondisi kesehatan. Nah, ini memang masalah. Ada banyak orang yang kita bantu, kita tolong dengan cara agar kamu berhentilah beraktivitas dulu. Ya, fokuslah menyelesaikan persoalanmu. Fokuslah menuntaskan dulu pergumulanmu. Agar apa? Ya kalau ini udah selesai, kita bisa fokus ke persoalan yang lain. Walaupun tidak banyak orang paham. Walaupun tidak banyak orang bisa mengerti. Tidak apa-apa. Ya, yang penting kita mengatakan kebenaran itu. Seperti majelis jemaat. Saya sebetulnya menolak. Tapi ternyata ketika saya mengerti, saya memahami, dan saya diuntungkan dengan diberikan waktu beristirahat 2 minggu itu. Saya akhirnya sangat berterima kasih. Nah, biasanya orang-orang yang menghadapi pergumulan, ya mereka sok kuat. Mereka sok mampu. Mereka menganggap remeh persoalannya. Padahal ketika kita diminta untuk fokus dulu pada persoalan, itu sebetulnya jauh lebih baik. Nah, mari kita bantu, kita topang teman-teman kita yang bergumul dengan memberikan nasihat itu. Fokuslah dulu dengan persoalanmu. Kalau sudah selesai, kamu bisa berbagi perhatian dengan pekerjaan, dengan tugas, dan lainnya. Dan bagi yang mengalami pergumulan, terimalah itu sebagai anugerah. Ya, agar kita tidak bercabang pikirannya. Tapi ketika kita selesaikan dulu satu persoalan dengan baik, tuntas, maka kita bisa melanjutkan tugas pelayanan yang lain, menerima itu sebagai salah satu jalan penolong kita, jalan mencari solusi. Terus tolong sesamamu yang mengalami pergumulan, karena Tuhan menghendakinya. Bersama saya, Pendeta Yudi, dalam renungan Mas, esok masih ada solusi.